warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Triwulandari. Perkenalkan, saya Fauzi Indrawan. Saya akan menjelaskan tentang tunarungu. Nah, tunarungu ialah anak yang mengalami kehilangan pendengarannya, baik itu sebagian maupun keseluruhan. Karakteristik tunarungu itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada segi fisik. Segi fisik itu 1. Cara berjalannya agak membungkuk. Akibatnya terjadi permasalahan pada organ keseimbangan di telinganya. Yang kedua, cara melihatnya agak beringgas. Terus ada pernapasan pendek dan tidak teratur. Dari segi bahasa, kosakata yang dimilikinya tidak banyak. Dan kedua, sulit mengartikan kata-kata yang mengandung ungkapan. Terus, karakteristik ketiga ada intelektual, yaitu kemampuan intelektualnya normal. Namun, anak yang mengalami ketunanetraan ini mengalami akibat keterbatasan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Karakteristik terakhir ada sosial emosional. Di dalam sini ada 2, yaitu sering merasa curiga dan berprasangka buruk terhadap orang lain karena ia tidak dapat memahami apa yang dikatakan oleh orang lain. Terus yang kedua, sering bersikap agresif. Anak-anak tunarungu sering bersikap agresif di sini karena mereka merasa tidak bisa mengartikan apa yang dikatakan oleh orang lain tersebut. Untuk faktor penyebab ketunarunguan ini terdapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ialah faktor-faktor sebelum anak itu dilahirkan atau prenatal. Yang kedua, faktor anak saat lahir atau neonatal, dan faktor-faktor setelah anak lahir atau postnatal. Nah, di faktor-faktor sebelum anak lahir itu ada hereditas atau keturunan, terus ada campak, ada materna rubella, serta pemakaian antibiotik. Penyebab anak saat lahir itu ada 3, yaitu lahir prematur. Yang kedua, anak lahir menggunakan alat tang. Yang ketiga, proses kelahiran yang terlalu lama. Terus, untuk faktor-faktor setelah lahir atau postnatal itu ada infeksi, terus penyakit meningitis, serta tunarungu preseptif yang bersifat keturunan. Nah, untuk sarana pendidikan bagi siswa ABK tunarungu ini dapat mengembangkan dan memperbaiki komunikasinya dengan adanya sarana atau media yang dapat menunjang. Yaitu di sini ada 2. Yang pertama, media visual. Media visual ini sebagai salah satu bentuk sarana yang digunakan sebagai pendukung kesiapan belajar siswa. Di sini seperti berupa gambar atau objek nyata sebagai tiruan, sehingga siswa dapat memahami apa yang dijelaskan. Terus untuk alat bantu bicara merupakan hal ini atau sarana ini untuk melatih siswa yang masih memiliki sisa pendengaran yang cukup banyak, maka akan membantu pembentukan ucapan siswa. Untuk layanan akademik atau latihan bimbingan pada anak ABK tunanetra, di sini ada layanan khusus. Layanan khusus ini bertujuan untuk mengurangi dampak ketunanetraan atau melatih kemampuan yang masih ada dengan layanan bina bicara serta layanan bina persepsi. Pada layanan bina bicara ini untuk meningkatkan kemampuan anak tunanetra dalam mengungkapkan bunyi-bunyian bahasa dalam rangkaian kata-kata agar dapat dimengerti atau diinterpretasikan oleh orang lain atau orang yang akan diajak bicara. Terus, layanan bina persepsi bunyi dan irama, yaitu bertujuan untuk melatih kepekaan terhadap bunyi dan irama melalui sisa pendengaran atau merasakan vibrasi getaran bunyi bagi siswa yang hanya memiliki sedikit pendengaran. Jadi mereka akan dilatih untuk membedakan bunyi seperti panjang pendek atau bunyi yang keras mana bunyi yang lembut.
terus kata atau kalimat panjang atau pendek seperti itu dengan menggunakan bunyi-bunyian alat musik, bunyi berbagai irama seperti itu. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang tunanetra. Tunanetra berasal dari dua kata. Yang pertama adalah tuna, yang kedua adalah netra. Tuna adalah rugi, netra adalah penglihatan. Jadi, tunanetra adalah gangguan yang terjadi pada sistem penglihatan. Dalam tunanetra terbagi dengan 3 kategori. Yang pertama adalah blind, yang kedua adalah low vision, yang ketiga adalah keterbatasan penglihatan. Yang pertama, blind. Blind adalah buta total. Low vision adalah keterbatasan ketika melihat pada jarak jauh. Yang ketiga adalah keterbatasan penglihatan. Keterbatasan penglihatan ini adalah gangguan yang terjadi ketika pada situasi tertentu. Yang selanjutnya adalah karakteristik tunanetra. Tunanetra memiliki beberapa karakteristik, di antaranya adalah karakteristik dalam bidang akademik. Ketunanetraan juga memiliki dampak dalam bidang hal akademik, terlebih ketika membaca dan menulis. Anak yang mengalami gangguan dengan kategori tunanetra ini ketika membaca dan menulis tidak akan mampu untuk memperhatikan huruf dan angka secara teliti. Yang selanjutnya adalah karakteristik dalam bidang sosial dan emosi. Anak yang mengalami gangguan dengan kategori tunanetra ini ketika berinteraksi atau bersosialisasi dengan lingkungan di sekitarnya tidak akan sama dengan teman-teman normal seusianya. Karena keterbatasan yang ia miliki, ketika anak bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, dalam hati kecilnya akan merasa sedikit minder karena keterbatasan yang ia miliki. Karakteristik yang ketiga adalah dalam hal berperilaku. Anak yang mengalami gangguan dengan kategori tunanetra ini akan menutupi sebelah matanya dan memiringkan kepalanya ketika sedang mengamati suatu objek. Penyebab ketunanetraan. Tunanetra disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama adalah ketika masih di dalam kandungan. Yang kedua adalah ketika setelah dilahirkan. Faktor dalam kandungan. Faktor dalam kandungan ini sangat erat kaitannya dengan riwayat orang tua atau mengalami masalah pada masa kehamilan dan kekurangan vitamin tertentu yang menyebabkan gangguan pada mata sehingga kehilangan fungsi penglihatan. Faktor yang kedua adalah faktor setelah kelahiran. Kerusakan yang terjadi pada mata ketika dalam proses melahirkan, mengalami penyakit mata sehingga dapat menyebabkan tunanetra, dan kerusakan mata yang disebabkan karena terjadi kecelakaan seperti masuknya benda tajam di mata, cairan berbahaya kimia yang mengenai mata, dan kecelakaan ketika berkendara. Yang selanjutnya adalah pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dengan kategori tunanetra. Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dengan kategori tunanetra ini harus disesuaikan dengan tingkat kebutuhan yang tersedia. Pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus tunanetra ini adalah upaya sebagai seorang guru untuk dapat memodifikasi pembelajaran sehingga dalam pembelajarannya anak berkebutuhan khusus ini dapat menerima pembelajaran dengan baik sesuai dengan komponen-komponen proses pembelajaran sehingga dapat diterima dengan baik oleh indera-indera yang lain yang masih dapat berfungsi dengan baik. Sehingga alangkah lebih baiknya untuk proses pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus dengan kategori tunanetra ini lebih baiknya menggunakan media setiap pembelajaran. Dan kategori buta total ini tidak akan mampu untuk dapat memanfaatkan semua media pembelajaran yang tersedia di sekolahan, sehingga beberapa media yang baik untuk anak berkebutuhan khusus dengan kategori tunanetra buta total ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah media berbasis cetak.
yaitu adalah buku timbul atau buku braille. Yang kedua adalah media berbasis audio. Yang ketiga adalah media benda asli atau benda-benda yang ada di lingkungan sekitar. Yang kedua adalah media pembelajaran bagi anak tunanetra low vision. Anak dengan kategori low vision ini memungkinkan untuk dapat memanfaatkan semua media pembelajaran yang ada di sekolahan. Media berbasis cetak, media berbasis audio, dan media berbasis audio visual. Sehingga pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus tunanetra ini harus benar-benar disesuaikan dengan tingkat kebutuhan yang tersedia.